Oke, beginilah hasil akhir dari model yang sebelumnya kita detailkan. Untuk fasadnya saya buat sederhana saja, minimalis. Beberapa proses detailingnya saya skip, seperti detailing rangka atap, rangka plafon, dan lantainya. Karena saya rasa di dua video sebelumnya sudah cukup membahas proses dan teknik yang digunakan. Selain itu, saya juga akan membuat sesi tersendiri untuk tips dan trik modelingnya. Pemberian material pasangan bata ini hanya untuk mempermudah saat detailing. Sedangkan detail rangka atap ini akan saya buatkan tutorialnya nanti. Tinggal sedikit merapikan entity yang belum dimasukkan ke dalam layar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari keseluruhan model ini kita bisa memperoleh beberapa macam output. Mulai dari DID, DOCI dan 3D rendernya. Untuk video kali ini merupakan step terakhir sebelum kita mempost proses model yang kita buat di layout, yaitu membuat scene view yang dibutuhkan. Agar lebih efisien, kita aktifkan tray yang dibutuhkan saja supaya lebih mudah diakses. Yaitu tray layer, style, scene, shadow dan fog. Kalau begitu, kita mulai saja. Yang pertama, kita atur tampaknya menjadi dua dimensi, yaitu di option kamera, pilih parallel projection. Di sini saya sudah membuatkan shortcut untuk perintah ini. Sebelum itu, untuk view ini, kita atur di option kamera, standard view, pilih view yang akan kita buat. Sedangkan toolbar pluginnya bisa kita aktifkan di view, toolbar, kemudian centang view. Kita zoom extend untuk memaksimalkan tampilan di layar lembar kerja. Barulah kita buat scene baru dengan klik kanan pada scene yang sudah ada, kemudian add. Dari scene tampak ini, akan menjadi acuan kita untuk membuat scene yang lain. Untuk lebih mudah mengedit scene ini, kita juga bisa menggunakan jendela scene di tray. Di tray ini ada opsi yang lebih lengkap daripada saat kita mengklik kanan pada bar scene. Oke, kita sudah punya tampilan dasar dari scene tampak. Kita juga perlu mengatur layer dan style yang akan kita pakai, karena seperti yang sudah dijelaskan, satu scene dan style yang kita gunakan di view ini akan menjadi acuan dalam membuat scene-scene yang lainnya. Pada layar ini, saya akan menyembunyikan pintu buka, karena kita tidak menampakkannya pada scene ini dan semua scene gambar tampak. Selalu update scene setiap kali kita membuat perubahan. Selanjutnya, kita akan memilih style. Di style bawaan ini ada banyak sekali pilihan gaya atau tampilan lembar kerja yang bisa kita gunakan. Untuk gambar kerja biasanya kita gunakan tampilan hitam putih seperti ini. Karena kita akan membuat tampak, lebih baik menggunakan style berwarna, dengan menampilkan tekstur material. Karena gambar tampak ini juga merupakan gambar arsitektural, maka lebih baik kita menunjukkan estetika tampaknya. Dari style bawaan ini, ada banyak penyesuaian yang bisa kita atur.
Sebelum itu, kita juga bisa mengaktifkan shadow supaya ada kesan kedalaman dari view tampak ini. Tetapi, lebih baik kita matikan terlebih dahulu agar tidak lag, akan kita atur nanti terakhir. Jika menekan tombol home, akan ada banyak style yang sudah kita tes tadi berada di dalam model kita. Ini juga dapat menyebabkan lag, untuk itu kita perlu mempurge style yang tidak kita gunakan. Terlihat, hanya ada satu style yang aktif pada scene yang sudah kita buat ini. Untuk mengkustomisasi, klik edit. Akan ada banyak pilihan, di mana kita bisa mengatur style yang kita gunakan sesuai kebutuhan. Misalkan, di sini pintu di belakang jendela terlihat maka kita bisa mengatur transparansi dari material kaca yang kita pakai, agar pintunya tidak ikut nampak. Pada tab face, kita matikan centang pada material transparansi, terlihat hitam, karena merupakan warna dasar dari material kaca yang kita pakai. Kita bisa merubahnya di tab edit material. Atur slidernya sesuai warna yang ingin kita tampakkan. Pengaturan stylenya kembali terreset, karena saya belum mengupdate style ketika mengklik scene yang sedang diedit. Maka, setiap perubahan yang kita buat di tab style ini harus diupdate pada scene agar pengaturannya langsung tersimpan. Kita juga bisa mengatur gaya dari line pada gambar. Contohnya handle pintu ini, jika kita gunakan tampilan hitam putih, maka garis tepiannya tidak akan nampak. Kita bisa mengaturnya di tab Edge dengan mencentang profile dan tentukan ketebalan garisnya. Untuk pilihan yang lain kita biarkan seperti semula saja. Update dan simpan ke dalam style yang sama. Karena setiap kali kita membuat perubahan pada style, kita akan ditanya apakah menyimpan perubahan tersebut sebagai style baru atau style yang sudah ada. Minimalkan jumlah style yang kita gunakan jika tidak perlu agar mengurangi lag. Ada juga tab background untuk menambahkan variasi warna langit dan tanahnya. Kita biarkan saja warna putih. Tab watermark untuk menambahkan watermark, dan yang paling penting, tab modeling. Misalkan karena kita sudah tidak butuh garis aksis, maka kita hilangkan saja. Kita juga bisa mengubah warna garis dan arsiran potongan. Misalkan saat nanti membuat potongan, kita ingin warna yang berbeda dari garisnya. Kita bisa mengatur warnanya sesuai yang kita mau, tetapi, kita set saja dengan warna putih karena nantinya akan kita buatkan arsir atau hatch berdasarkan perbedaan material yang digunakan. Di sini masih terbaca hanya satu style yang sudah kita gunakan di model ini. Seperti yang terlihat, di tab scene ini terdapat opsi yang lebih advance daripada saat kita mengklik kanan scene yang kita buat. Dengan membiasakan diri beralih antar satu tab ke tab lain, akan sangat mempengaruhi efisiensi saat kita modeling. Setelah selesai mengatur style ini, baru kita aktifkan shadow-nya. Di sini saya menggunakan plugin Elevation 45 Shadow, agar kemiringan bayangannya untuk setiap tampaknya seragam 45 derajat.
Kita juga bisa menambahkan fog atau kabut untuk mendapatkan efek kedalaman. Dan juga agar nada warnanya terlihat lebih kalem, sesuaikan agar gambar tidak sampai buram. Seperti inilah penampilan akhir dari settingan-settingan yang sudah kita kombinasikan. Tinggal membuat scene tampak yang lain. Untuk view tampak atas ini, terlihat shadow pada ground yang tidak dibutuhkan, kita hilangkan di tab shadow, matikan centang display, on ground. Update untuk menyimpan pengaturan tadi. Sekali lagi, pengaturan shadow dan fog ini opsional tergantung di scene mana kita membutuhkannya. Tidak ada acuan pasti dalam menentukan pengaturannya. Kita pindahkan saja scene edit ini ke belakang karena sudah tidak dibutuhkan untuk mengedit model lagi. Dengan mengklik panah di try scene ini bisa lebih cepat, daripada klik kanan pada tab scene di atas. Di dalam alur kerja ini, kita tidak hanya akan membedah tekniknya saja, tetapi juga bagaimana cara kerja dari plugin standar untuk memahami fundamental SketchUp itu sendiri, sehingga mengefisienkan waktu dan tenaga yang kita habiskan untuk modeling, sebelum menggunakan plugin tambahan. Part kedua dari scene ini kita akan membuat denah dan potongan. Untuk itu pastikan untuk mengikuti setiap video dari seri ini. Akhir kata, salam SCTP.